Dibuka dengan menampilkan posisi terkini dari Momonosuke dan Monkey D. Luffy yang sedang bersiap tinggal landas terbang menuju Pulau Onigashima. Manga One Piece Chapter 1025 akan menjadi pembuka babak baru pertarungan antara Kaido versus Monkey D. Luffy. Malahan mungkin ini akan menjadi babak penentuan karena sebelumnya Luffy sudah 2 kali kalah dikuaplok oleh Kaido. Nah, sesuai dengan yang Shinobu takutkan, meskipun kini secara fisik Momonosuke sudah tumbuh menjadi seorang pria berusia 28 tahun, tetapi kondisi mentalnya masih tidak banyak berubah. Momonosuke masih takut akan ketinggian. Jangankan untuk terbang, menggerakkan tubuh besar naganya saja, dia jadi tidak mampu. Kemungkinan besar, hal ini terjadi akibat trauma masa kecilnya saat Kaido nyaris menjatuhkannya dari atas kastil yang baginya itu baru saja terjadi sebulan yang lalu. Meskipun begitu, dia masih tidak mau mengakuinya. Momonosuke bahkan masih berani bilang kepada Luffy kalau seorang samurai itu tidak punya rasa takut. Meskipun faktanya jelas sebaliknya. Dan kalau Luffy saja bisa tahu yang sebenarnya, para anak buah Trafalgar di Waterloo yang seharusnya IQ-nya lebih cerdas daripada Luffy juga pasti tahu kalau Momonosuke memang beneran takut ketinggian. Makanya mereka semua terlihat hanya diam 1000 bahasa menyaksikan pertengkaran konyol manusia versus naga di depan mereka. Sementara itu di atap dom Kastil Onigashima, pertarungan antara Kaido versus Yamato ternyata masih belum selesai. Adu koplok Raimei Hake di ending chapter sebelumnya ternyata tidak cukup untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Menariknya lagi, dalam duel jurus yang sama itu, justru Kaido lah yang terlihat terluka. Bagian pelipisnya mengeluarkan darah, sementara Yamato berhasil mempertahankan clean sheet dengan menggunakan teknik Kagami-yama. Dengan menggunakan teknik yang namanya diadaptasi dari pertunjukan Kabuki ini, Yamato bisa menciptakan barrier transparan untuk melapisi seluruh bagian tubuhnya guna meningkatkan pertahanannya. Sepertinya, teknik ini adalah teknik khusus yang dimiliki oleh kekuatan buah iblis Mythical Zoan Inu Inu no Mi model Okuchi no Makami. Eiichiro Oda pancen jangkrik tenan cah. Baru saja kemarin saya bilang kalau Eiichiro Oda mungkin sedang bingung mencari inspirasi terkait teknik istimewa macam apa yang dimiliki oleh buah iblis Mythical Zoan-nya Yamato. Selain bisa menembakkan biju dama dari mulutnya, 1 chapter berselang, dia malahan langsung menunjukkan teknik Kagami-yama. Teknik yang belum pernah sekalipun ada satu karakter One Piece yang diperlihatkan menggunakan teknik yang mirip dengan ini. Genius! Nah, setelah terkena Raimei Hake-nya Kaido, lapisan anti goresnya Yamato retak. Dia pun segera keluar dari akuarium, lalu dengan sigap melompat dan mengoplok Kaido menggunakan teknik putaran gada besi yang dia sebut dengan Himurogiri. Koplokannya ini terlihat berhasil membuat kepala Kaido kembali mencium aspal. Namun tetap saja itu tidak akan cukup untuk menghentikan Kaido. Kaido bangkit kembali dan mulai berceramah. Inti dari ceramahnya tersebut adalah betapapun keras Yamato berusaha untuk melindungi Wano, hal itu tidak akan menghapus fakta bahwa dia adalah anaknya Kaido, anak seorang Oni, sehingga mustahil akan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Terlepas dari benar atau salah terjemahan dari mangasail.com, saya pikir perkataan Kaido ini telah mengkonfirmasi kalau dia memang beneran bukan anggota ras manusia. Pantas saja kalau Big Mom menyebut Kaido dengan istilah makhluk itu, bukan orang itu. Masalahnya sekarang, ras Oni ini berdiri sendiri sebagai sebuah ras atau bagian dari ras lain, bagian dari ras raksasa misalnya. Jika ras Oni ini berdiri sendiri sebagai sebuah ras dan Big Mom tidak tertarik untuk mengoleksi salah satu dari Kaido atau Yamato seperti minatnya kepada King, itu berarti ras Oni ini bukan ras langka. Statusnya belum terancam punah. Populasinya masih banyak. Kemudian, jika kalian masih ingat, pada manga One Piece Chapter 951, Big Mom bilang di Whole Cake Island masih ada 3 ras makhluk hidup yang belum masuk daftar koleksinya. Salah satunya adalah rasnya King, yang kemudian diketahui kalau namanya adalah Lunaria. Yang satunya lagi jelas adalah ras raksasa, karena Big Mom memiliki masa lalu yang sangat buruk dengan kaum raksasa. Jadi apakah ras terakhir yang belum ada di Whole Cake Island adalah ras Oni ini? Karena anggota Oni sama langkanya dengan anggota ras Lunaria, dan saat ini tinggal menyisakan Kaido dan Yamato saja. Jika iya, kenapa Big Mom tidak tertarik untuk mendapatkan salah satu dari mereka untuk melengkapi koleksi kebun binatangnya? Atau jangan-jangan sebenarnya Big Mom sudah punya keturunan dari ras Oni ini berkat kawin silangnya dengan Kaido. Dengan kata lain, Kaido pernah bercocok tanam dengan Big Mom dan berhasil membuahkan beberapa anak keturunan Oni yang saat ini tinggal di Whole Cake Island. Siapakah dia? Apakah ada yang kalian curigai? Selain masalah darah Oni yang mengalir di tubuh Yamato, Kaido juga menyinggung-nyinggung soal orang-orang yang pernah dekat dengan Yamato. Di chapter ini Kaido bilang, semua orang yang pernah punya hubungan dekat dengan Yamato, semuanya tewas, termasuk para samurai itu.
Saya rasa yang Kaido maksud dengan para samurai itu adalah ketiga samurai no-name yang diperlihatkan di chapter sebelumnya. Sehingga semakin kuat dugaan kalau Shimotsuki Ushimaru yang dicurigai sebagai salah satu dari ketiga samurai tersebut sudah tewas di tangan Kaido. Uniknya, ketika Kaido menyebut semua orang yang pernah dekat dengan Yamato, siluet Portgas di Ace juga muncul. Itu artinya Kaido sudah tahu tentang kedekatan Ace dengan Yamato. Menurut saya, ini adalah sebuah ironi. Di satu sisi Kaido terlihat puas menghabisi semua orang yang berhubungan dengan Yamato, termasuk salah satu anak buahnya sendiri yang secara diam-diam memberi makan Yamato selama 20 tahun terakhir main petak umpet di Pulau Onigashima. Tapi di sisi lain, dia sepertinya punya niatan untuk menyelamatkan Portgas di Ace dari eksekusi mati, karena suatu alasan tertentu yang mungkin berhubungan dengan Yamato juga. Jadi, cara Kaido menyayangi putrinya itu benar-benar complicated. Nah, biasanya jika ada satu karakter yang tiba-tiba muncul dalam cerita flashback sebagai seseorang yang dekat dengan si center flashback, dia adalah karakter yang cukup berpengaruh dalam pembentukan watak si karakter flashback. Sehingga ada kemungkinan kisah flashback Yamato selama 20 tahun terakhir masih akan banyak sekali porsinya di chapter-chapter mendatang. Termasuk kisah flashbacknya yang berhubungan dengan karakter yang dieksekusi oleh Kaido karena diam-diam memberinya jatah makanan ini. Sebenarnya saya punya firasat buruk kalau karakter yang dikira sudah mati ini sebenarnya masih hidup sampai sekarang. Tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk Eiichiro Oda memunculkannya kembali. Semoga saja karakter ini bukanlah karakter yang sama dengan yang merawat luka para Scabbards di manga One Piece chapter 1004. Nah, selesai ceramahnya Kaido kepada Yamato yang terdengar cukup emosional, kita kemudian dibawa kembali ke area pelabuhan Tokage untuk melihat naga Momonosuke yang sudah berhasil terbang membawa Luffy menuju Pulau Onigashima. Tapi ada yang aneh dengan cara terbang naga Momonosuke. Sesampainya di dekat kastil Onigashima, Luffy melihat ada dua bayangan orang yang sedang bertarung di atap dom. Namun, Momo tidak. Usut punya usut, Momonosuke terbang ke Onigashima dalam kondisi menutup kedua matanya. Pantas saja, gaya terbangnya terlihat zigzag dan vertikal tak beraturan. Celakanya lagi, Momonosuke masih tidak berani membuka kedua matanya ketika dia sudah akan melakukan pendaratan di atas Pulau Onigashima. Alhasil, naga Momonosuke tidak mendarat tepat di atap dom, tetapi menerobos masuk ke dalam kastil langsung ke arah area panggung utama, lalu menukik tajam ke atas melewati satu demi satu lantai kastil sebelum akhirnya mendarat dengan penuh kekacauan di atap dom. Semua orang dibuat terkejut melihat kemunculan seekor naga raksasa seliweran di depan mereka. Beberapa bahkan sempat berpikir kalau itu adalah Kaido yang menggila. Beberapa yang lain sadar kalau itu bukan dia karena warna sisik naganya berbeda. Tapi jika kalian teliti, sebenarnya tidak hanya warna sisiknya saja yang membedakan kedua naga Shenlong tersebut. Bentuk tanduk dari naganya Kaido juga berbeda dengan bentuk tanduk dari naganya Momonosuke. Selain tanduk bawaan Kaido sebagai seorang Oni, sepasang tanduk naga Kaido hanya memiliki 2 cabang. Sementara tanduk naganya Momonosuke memiliki 3 cabang. Saya rasa ini bukan sekedar pembeda antara naga yang satu dengan naga yang lain, tetapi ada maksud tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Eiichiro Oda. Karena faktanya, sebelum berubah menjadi dewasa, sebenarnya tanduk naganya Momonosuke juga hanya memiliki 2 cabang, sama dengan tanduk naganya Kaido. Tapi kenapa setelah berubah menjadi dewasa, bentuk tanduk naganya Momonosuke jadi bercabang 3? Entahlah. Nah, ketika naga Momonosuke menjebol lantai 2 kastil, kita bisa melihat posisi Big Mom yang sedang bertarung melawan Trafalgar di Waterloo dan Eustace Kid. Dari tampilan sekilas ini, sekarang kita jadi tahu kalau kondisi Eustace Kid masih baik-baik saja. Meskipun di chapter sebelumnya, dia terlihat merasa kesakitan akibat terkena santetnya Hawkins. Dia bahkan masih terlihat mengaktifkan kekuatan magnetnya untuk menciptakan lengan robot di kedua tangannya. Dengan kondisi Eustace Kid yang masih baik-baik saja seperti yang bisa kita lihat pada manga One Piece chapter 1025 ini, saya menduga Killer masih belum bisa menemukan cara untuk mengalahkan Hawkins, dan dia memilih untuk menahan serangannya agar tidak melukai kaptennya kembali. Dan dengan melihat kondisi Big Mom yang juga masih baik-baik saja, membuat saya berpikir kalau radiasi Hoshoku Haki Big Mom yang bocor dan dimanfaatkan oleh Usopp di manga One Piece chapter 1024 terjadi karena adanya benturan antar pengguna Hoshoku Haki, bukan karena tantrumnya Big Mom kumat. Sehingga besar kemungkinannya kalau saat ini Eustace Kid sudah mulai menggunakan Hoshoku Hakinya untuk mengalahkan Big Mom. Dan kebocoran radiasi Haki Raja di chapter sebelumnya terjadi akibat bentrokan Hoshoku Hakinya Big Mom dengan Hoshoku Hakinya Eustace Kid. Lanjut ke cerita. Setelah menjebol seluruh lantai kastil Kaido dengan mata tertutup, naga Momonosuke akhirnya sampai juga di atap dom Onigashima. Begitu mendengar Luffy bilang kalau Kaido ada di depan mereka, mata Momonosuke yang sebelumnya terasa lengket dan sulit sekali dibuka karena paranoianya Momonosuke yang terlalu besar,
tiba-tiba langsung terbuka lebar. Momonosuke seolah langsung lupa dengan akrofobianya, yang mana hal itu membuatnya langsung bisa mengendalikan penerbangannya sepenuhnya. Dengan cepat dan pasti, naga Momonosuke langsung menukik mengarah ke atap dom, tepat menuju ke tempat Kaido berada untuk melakukan pendaratan. Di atas kepala Momonosuke, Monkey D. Luffy sudah mengaktifkan Gear Force mode Snake Man-nya dan bersiap mengoplok Kaido dengan Gomu Gomu no Jet Culverin. Di waktu yang bersamaan, Yamato juga sudah melapisi gada besinya dengan haki raja dan bersiap melancarkan koplokan maut berjudul White Snake Rush. Alhasil, tanpa ada yang memberi aba-aba, Yamato dan Luffy secara bersamaan berhasil mengoplok Kaido dengan sekuat tenaga. Akibat serangan gabungan tersebut, Kaido tersungkur jauh ke belakang dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba dia masuk kembali ke wujud naganya. Kejadian yang sangat menarik pun terjadi setelahnya. Karena Kaido sudah kembali ke wujud naganya, kini di atap dom terdapat 2 ekor naga mitos. Dengan tatapan mata tajam pertanda jengkel, naga Kaido bertanya kepada Luffy, kenapa dia masih belum mati juga? Kaido juga bertanya, siapa sebenarnya naga yang sedang dia naiki? Luffy pun menjawab, aku adalah orang yang kelak akan menjadi raja bajak laut. Aku tidak akan mati meskipun berkali-kali coba kau bunuh. Dan Momonosuke pun menjawab, aku adalah orang yang kelak akan menjadi Shogun Wano. Namaku adalah Kozuki Momonosuke. Dengan begitu geram, Kaido kemudian bilang, dunia ini tidak butuh 2 ekor naga. Jawaban Kaido ini sepertinya menjadi petunjuk kuat kalau di akhir arc Wano ini, Kaido sepertinya benar-benar akan mati. Namun karena selama ini Luffy belum pernah sekalipun membunuh musuh-musuhnya, jadi saya pikir kematian Kaido mungkin tidak akan di tangan Luffy. Mungkin di akhir hayatnya, Kaido akan mengorbankan nyawanya untuk melindungi Yamato atau semacamnya, yang membuat Kaido harus tewas di tangan musuh lain yang saat ini masih belum ikut campur di dalam perang Wano. Nah, terkait bagian akhir dari chapter ini, saya kok merasa ada yang janggal ya. Di awal chapter, diperlihatkan kalau Kaido dan Yamato masih bertarung dalam mode hybrid mereka masing-masing. Tapi di akhir chapter, kondisi mereka berdua sudah dalam mode manusia lagi. Mungkinkah ini artinya, baik stamina Yamato maupun Kaido saat ini sudah terkuras banyak? Dengan artian, kekuatan Kaido saat ini sudah tidak se-powerful saat dirinya mengoplok Luffy sebelumnya. Sementara Luffy yang baru datang kembali ke Onigashima, sudah sempat tidur dan makan kenyang. Jadi selain karena faktor keroyokan dan sudah kalah sebanyak 2 kali di pertemuan sebelumnya, faktor perut kenyang sepertinya juga akan menjadi sangat berpengaruh terhadap prosentase peluang kemenangan Luffy atas Kaido. Kalau Luffy masih kalah lagi, rasanya bener-bener kebangetan deh. Oh iya, ada satu hal lagi yang mengganggu pikiran saya terkait Shinobu dan para anak buahnya Trafalgar Law yang Eiichiro Oda tinggal di pelabuhan Tokage. Tenaga mereka semua seharusnya sangat dibutuhkan untuk membantu mensukseskan misi penyerbuan ke Onigashima. Terlebih lagi, si Karibo dan si Jinbert. Tapi kenapa Eiichiro Oda masih saja tidak membawa mereka naik ke atas pulau Onigashima? Sebenarnya, apa yang Oda rencanakan untuk karakter-karakter ini? Mungkinkah mereka semua disiapkan di daratan untuk membantu evakuasi warga Flower Capital saat pulau Onigashima sudah akan jatuh di atasnya? Bisa jadi. Nah, secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1025 menurut saya kurang greget. Sehingga terpaksanya saya kasih rating 4 dari 5. So, piye menurut Mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.